yang satu jadi jaksa yang di Jembat Serong. Teman-teman pokoknya nggak pernah nyangka kalau anak itu bakal jadi jaksa, gitu kan? Nggak akan pernah, orang pun nggak ada yang pernah nyangka gitu. Nah kemudian yang satu lagi itu orang dari Ganti Warno. Ini yang bunyi yang mana ya, Mas Agung? Orang dari Ganti Warno ya, namanya Pak Nurdin. Beliau ahli kimia juga sama. Saya kemarin mampir rumahnya di Serang, jadi dosen Untirta, dan sambil bekerja di salah satu perusahaan besar nasional, dan terbiasa terbang itu ke luar negeri ya, hanya untuk menjadi training ya, ikut training pengembangan perusahaannya dan sebagainya. Nah itu gambaran maksud saya, ternyata ketika ada niat, kemudian ada perjuangan, di situ ada jalan, ya begitu kan. Dan salah satu jalannya itu adalah melalui jenjang pendidikan tinggi. Nah itu teman-teman sebagai pengantar, kenapa ada gerakan Ayo Kuliah ini, begitu kan? Salah satunya adalah hanya ingin mengajak. Dan hadirnya Dr. Abdurrahman Wahid hari ini di tengah kesibukannya juga bagian mengajak. Yang mau ikut, yang nggak mau silahkan, ya kan? Kami tidak memaksa begitu, karena nanti pada akhirnya ya saya nggak kenal nih Pak Dokter, saya nggak kenal dengan anak-anak ini. Yang saya kenal hanya beberapa yang tergabung di dalam satuan tugasnya yang sudah angkatan 2017 dan 2020. Tapi yang 2021 ini yang kelas 12, saya satu pun nggak ada yang kenal, ya kan? Tapi kakak-kakaknya di sini punya perhatian. Karena apa? Kita terlahir dari penerima PKH, ya kan? Nah, harapannya ya kita berbagi saja, ya kan? Mudah-mudahan nanti harapan kami juga sama. Ketika nanti adik-adik ini ya yang terinfo 242, Kak. Jadi sudah 242 yang membuat akun LTMPT dan siap ikut jalur SNM. Biasanya sedikit, Kak, jalur SNM ini sedikit, nggak sebanyak ini. Ini sudah 242. Ini tentu langkah yang luar biasa. Biasanya di SBM, Kak, di SBMPTN dan UMPTN, PTKIN yang banyak. Ini sudah banyak. Saya yakin nanti di SBM dan UM akan lebih banyak lagi karena sudah terlihat begitu. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris PJ Kabupaten Kota dan SC. Kita memang sudah ada, Kak, ininya strukturnya, ya kan, pelaksana di tahun 2021. Dan alhamdulillah saya sampaikan di sini, teman-teman jangan berkecil hati ketika nanti pada akhirnya diterima dan tidak dapat beasiswa, KIP kuliah atau bidik misi. Tahun ini kami mencoba dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Kemarin alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Kadis, Pak Asisten, kemudian juga Kepala Biro. Kita sedang menggagas bantuan UKT. Nilainya yang kami ajukan 2,5 juta. Ya kan? Kemudian ada anak berprestasi. Ini bagian dari kita mendorong agar seperti Kak Rahman. Ya kan, Kak Rahman ini kan wisudawan terbaik, ya kan? S1 dan S2 gitu kan. Itu tentu ada sesuatu yang membuat menjadi yang terbaik begitu. Nah, kami dorong dengan 15 beasiswa bagi anak PK dengan IPK tertinggi di masing-masing kabupaten. Jadi cukup satu kabupaten satu nanti, ya kan? Teknisnya nanti kita diskusikan, tapi untuk yang 2021 belum. Ini khusus yang 2017 dan 2020, ya kan? Kemarin alhamdulillah berkasnya sudah disetujui. Saya melihat sendiri angkanya, saya melihat sendiri berkasnya, tapi nggak berani foto. Saya motonya aja dari belakang tuh, karena aku takut, karena itu baru ketemu dengan orang yang saya belum pernah kenal. Khawatir saya salah, gitu kan? Akhirnya saya hanya melihat, tapi saya melihat dengan mata kepala saya, angkanya kelihatan jumlahnya begitu. Kuncinya tinggal satu, kita berdoa, mudah-mudahan Pak Gub tidak berubah pikiran. Dan insya Allah akan disalurkan di 2021 ini, khusus untuk yang 2017 dan 2018. Baik, itu saja Kak, mohon izin saya bicara karena ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa ya ketika kita ada kemauan, ya di situ ada jalan. Kira-kira begitulah kesimpulannya. Baik, tidak panjang kalam, kami persilahkan kepada Dr. Abdurrahman Hamid MSI untuk kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman. Waktunya saya persilahkan, Kak. Kalau memang mau 20 menit boleh, mau 1 jam juga boleh. Tapi mungkin untuk efektivitas, karena biasanya adik-adik banyak tanya, Kak. Gitu kan. Mungkin nanti bisa di awal 10-15 menit, baru kita kemudian diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, sangat berbahagia tentunya mendapatkan kehormatan dari Mas Slamet dan teman-teman tim gerakan Ayo Kuliah Provinsi Lampung untuk bersilaturahmi dengan para calon pemimpin masa depan, calon mahasiswa yang sebentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya saat diberi informasi oleh Mas Slamet soal kegiatan ini, saya sangat senang sekali, sebab memang di dalam seharian saya, baik di kampus maupun ketika masih aktif ber-PKH selama 10 tahun 2010 sampai dengan 2020, saya menjalankan tugas itu memang lebih banyak memberikan motivasi kepada rekan-rekan kerja, kepada para pendamping, dan kepada siapapun termasuk rekan-rekan Korwil, teman-teman PKH. Ya, Mas Slamet ini hampir setiap saat saya japri, saya beri info, dan saya beri juga masukan biar lekas lanjut studi. Ya memang melanjutkan studi atau kuliah itu merupakan jalan terbaik, investasi masa depan yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, warisan pengetahuan yang tidak perlu dijaga menggunakan pihak pengamanan yang ekstra ketat. Sebab saya selalu ingat pesan orang bijak mengatakan bahwa dengan ilmu kita bisa terjaga, dengan ilmu kita bisa berhasil di dunia dan berhasil di akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda keinginan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1 sampai dengan S3. Jadi nggak perlu harus nimbang-nimbang dengan pertimbangan A, pertimbangan dan seterusnya. Urusan kuliah, saya tidak pernah di dalam kamus hidup saya sebagai orang yang menempuh pendidikan tinggi di kampus, tidak pernah menjadikan uang, materi sebagai penghalang untuk mewujudkan cita-cita. Jadi nanti boleh juga, saya sudah menulis beberapa tulisan di Facebook, ya, ada juga di YouTube saya mencoba untuk meyakinkan pada banyak orang bahwa kuliah perlu banyak uang itu hanyalah mitos. Itu nggak benar. Ya. Memang pada kenyataannya, kita seringkali ditakut-takuti, diberikan cerita yang menyeramkan bahwa kalau Anda kuliah, Anda harus punya banyak uang. Sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Ya. Itu semua adalah mitos. Mitos itu dalam artiannya adalah suatu yang disampaikan yang sebetulnya tidak nyata, tetapi diceritakan seolah-olah menjadi nyata. Sehingga orang yang mendengarkan cerita itu pun percaya, padahal itu belum tentu terjadi. Ya, tentu pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman menempuh studi di perguruan tinggi dengan segala keterbatasannya, dengan komitmen yang sangat tinggi. Ada satu hal yang tidak boleh sampai dilupakan, diabaikan oleh teman-teman, adik-adik semua calon mahasiswa. Bahwa apapun langkah yang akan kita tempuh untuk mengarungi bahtera ilmu pengetahuan di kampus, yang paling pertama dan utama adalah restu orang tua. Restu ibu dan restu ayah. Jangan sampai diabaikan. Sejak sekarang, sampaikanlah niat baik Anda itu kepada ibu, kepada ayah Anda tentang keinginan untuk melanjutkan studi. Insya Allah, doa orang tua itu sangat makbul. Semoga ke depan ketika melanjutkan studi ada peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa. Bagi yang tidak mendapatkan beasiswa, nggak usah khawatir. Banyak sekali pintu rahmat yang dibukakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang yang menuntut ilmu. Sekali lagi ini saya sampaikan bukan teori,
Tetapi berdasarkan pengalaman saya sejak menempuh studi di jenjang pendidikan S1 sampai dengan S3, saya tidak punya banyak tabungan. Bahkan di kampung halaman saya, orang mengira saya itu ya apa ya, keluarga saya gimana ya. Saya lahir besar di Maluku, di sebuah pulau terpencil, ya, yang transportasinya belum mengenal kendaraan, ya, kendaraan motor, mobil itu nggak pernah, sinyalnya pun juga jelek. Sejak kecil saya sudah merantau. Ya memang ayah saya sempat menjadi guru, tapi sampai dengan kelas 3 SD ayah saya meninggal dan saya adalah anak pertama, tumpuan sepenuhnya keluarga. Kami berempat bersaudara. Kami hanya dibesarkan oleh seorang ibu yang bukan pegawai negeri, yang hanya wira swasta, yang hanya pekerjaannya berjualan di pasar dari kampung ke kampung, dari kampung ke kota, menjual hasil yang sangat terbatas. Tetapi alhamdulillah, doa ibu itu merupakan kekuatan utama yang membuat saya masih bisa eksis sampai sekarang. Saya selalu mengingat pesan ibu. Dan ibu selalu berkomitmen seperti ini. Untuk urusan studi, tidak ada kompromi dan tidak ada kata tidak bagi ibu. Ketika saya sampaikan soal rencana-rencana studi saya, ibu hanya mengatakan bahwa begini, insya Allah silakan nak lakukan, dan ibu akan selalu mendoakan. Dan alhamdulillah, hampir semua problem kendala studi, terutama soal biaya, sejak saya kuliah S1 sampai S3, itu tidak pernah menjadi penghambat. Dan selama masa studi saya tidak pernah cuti akademik hanya karena persoalan nggak bisa bayar uang kuliah, dan tidak juga pernah bermasalah hanya karena soal biaya kuliah. Selama masa studi pun saya tidak pernah mengalami krisis bahan bacaan. Saya sejak S1 sudah mengumpulkan bacaan. Setiap mata kuliah wajib mengumpulkan bacaan. Jadi ketika ibu mengirimkan uang dari kampung, andaikan misalnya 500.000, dan itu yang paling tinggi, biasanya 300.000 untuk kepentingan sebulan, maka duit itu akan saya bagi dua. Sebagian, setengahnya untuk saya gunakan membeli buku, dan setengahnya untuk kepentingan sehari-hari. Anda bisa membayangkan kalau semua kebutuhan langsung dipatok setengah. Karena bagi saya, buku adalah investasi, adalah modal yang akan membuat saya bisa memiliki pengetahuan yang luas dan akan mengantar saya kemana-mana kelak dengan pengetahuan yang saya cerna dari buku itu. Dan alhamdulillah, memang saya pun pada akhirnya bisa mengarungi pendidikan S1, S2, dan S3. Bermodalkan bacaan itu, saya bisa menulis di berbagai media, saya bisa melakukan berbagai kegiatan penelitian, dan itu yang membuat saya bisa terpanggil kemana-mana, termasuk ketika diterima sebagai Korwil PKH di Sulawesi Selatan. Saat itu kami 16 orang kandidat koordinator wilayah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan entah mengapa pada saat seleksi itu saya menyodorkan satu buku saya, dan ternyata itu menjadi pertimbangan utama saya diterima sebagai Korwil. Mengapa? Karena pada masa itu menjadi koordinator wilayah dan problem yang dihadapi oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan tenaga ahli yang diterimanya adalah kekurangan kapasitas kemampuan dari para koordinator, dari para tenaga ahli di pusat di dalam hal tulis menulis. Nah, ketika saya mengajukan buku, saat diwawancara waktu itu oleh Bu Tami, Mas Lamet pasti tahu seperti apa Bu Tami. Ketika saya mengajukan buku, langsung dia katakan bahwa kami sudah mendapatkan kandidat Korwil yang kuat, yang mungkin inilah yang terbaik. Karena di antara yang lain, hanya saya yang berhasil menunjukkan karya itu. Dan itu saya pupuk sejak S1. Rajin menulis, rajin membeli buku, dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting sebetulnya dari teman-teman semua bila ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar dan itu hanya mitos orang kuliah harus punya banyak duit. Ya, saya punya banyak tulisan tentang itu semua. Nah, teman-teman semua, ketika teman-teman nanti, ya adik-adik atau boleh saya menyapa apapun, melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, saya selalu yakin sebagai umat beragama, terutama beragama Islam, bahwa Allah itu akan memudahkan jalan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Percayalah. Yang penting tadi, mintalah selalu doa dari ayah dan ibu Anda. Itu yang paling utama. Karena
sesungguhnya orang tua itu kan adalah Tuhan di muka bumi sesudah Sang Pencipta. Maka apapun doanya, insya Allah akan terkabulkan. Pada agama manapun saya pikir. Nah, itu kira-kira beberapa hal. Mas Lamet, andaikan waktunya diberikan, saya akan menyampaikan bagaimana strategi dan suasana akademik di kampus. Ya, sebetulnya tidak jauh dari strategi kuliah di perguruan tinggi. Biar adik-adik ini nanti punya gambaran jadi mahasiswa dan ya tadi Mas Lamet sempat menyebutkan soal ya riwayat pendidikan. Ya alhamdulillah anak kampung yang lahir di pulau daerah terpencil, mimpi untuk menjadi alumni terbaik itu memang sejak awal sudah saya impikan. Jadi ketika ada acara wisuda, saya paling senang sekali Mas Lamet ngintip-ngintip acara wisuda, ya kan? Dan saya menanti alumni terbaik menyampaikan sambutan. Dari situ kemudian saya berkomitmen, lah sama-sama punya tangan 5, punya panca indera. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Sejak itulah saya senang mengikuti wisuda dan bermimpi untuk tampil menyampaikan pidato seperti alumni terbaik pada masa-masa kuliah. Dan alhamdulillah itu terwujud. S1 saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Lamet, ya menjadi alumni terbaik tingkat universitas. Ya, dan saya menyampaikan pidato di antara 1.500 peserta wisuda pada masa itu. Memang S1 tempat saya belajar itu adalah kampus terbesar di Indonesia Timur, ya Universitas Negeri Makassar. Sungguh suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan satu yang sangat saya senang, Mas Lamet, setiap momen akademik tertinggi yang saya tempuh, wisuda S1, S2, S3, ibu saya selalu menemani. Ya. Jadi itu yang membuat motivasi saya itu luar biasa. Jadi sebetulnya motivasi dan kekuatan untuk bergerak yang pertama itu berasal dari orang tua. Yang lain saya, Mas Lamet, itu hanya memberikan semacam pemicu saja agar motivasi itu bangkit kembali. Tapi sebetulnya orang tua lah yang utama apapun perjuangan kita ke depan. Nah, saya Mas Lamet izin mau sampaikan apa namanya, supaya teman-teman ini, adik-adik ini punya gambaran kuliah itu sebetulnya seperti apa. Dan untuk menjadi alumni terbaik itu gimana caranya? Sebetulnya menurut saya itu gampang sekali untuk menjadi alumni terbaik, untuk mendapatkan nilai terbaik seperti tadi yang dikatakan Mas Lamet, itu gampang kok. Ya, saya kasih tahu ini kebetulan juga saya sekarang dosen, jadi tahu dari pengalaman para dosen dan pengalaman saya untuk mendapatkan nilai yang bagus itu gampang banget. Yang penting tahu caranya. Ya, nah itu. Nah, saya coba share screen. Oke. Apa sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah sempat saya buatkan di YouTube. Bagi yang berminat boleh lihat di YouTube. Tapi saya ingin berbagi. Silakan aja nanti sebentar di dalam proses saya menyampaikan pengalaman dan cerita ini, ada yang ingin disela, ingin diberi pertanyaan, Mas Lamet, nggak apa-apa, langsung aja. Ini kan bukan seminar resmi, ini lebih kepada berbagi. Hanya agar penyampaian saya itu lebih sistematis, saya sering dan senang membuat PowerPoint ya. Meskipun ini PowerPoint yang lama, yang saya buat di masa pandemi gitu ya. Siap, Pak. Karena nggak bisa kemana-mana ya. Nah itulah, saya itu paling gelisah sebetulnya Mas Lamet, dalam setiap kesempatan ingin berbagi, ingin memberi motivasi. Dan kalau tidak sempat ketemu, makanya saya bikin YouTube gitu ya. Udah ceritain pengalaman. Ya, karena saya selalu meyakini bahwa ilmu yang dititipkan oleh Tuhan pada kita itu hanyalah titipan sementara dan harus dipertanggungjawabkan. Apalah arti pengetahuan yang kita belajar dari berbagai buku, kemudian tidak kita bagi, itu nggak akan berkah dalam bahasa orang-orang bijak. Nah, jadi pengalaman ini saya beri judul strategi belajar di perguruan tinggi. Ya, saya menempuh pendidikan di 3 kampus. Ya, itu adalah kampus terbaik semua di Indonesia. 2 kampus pertama, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, itu adalah kampus terbesar di kawasan timur Indonesia. Peringkatnya pun juga belum ada yang menandingi sampai sekarang untuk kawasan timur Indonesia. Lalu pendidikan terakhir di Universitas Indonesia, ya tentulah teman-teman semua tahu universitas dengan menggunakan nama negara kita. Nah, ini saya sebut sebagai refleksi. Karena saya tidak ingin berteori, saya hanya ingin bercerita bagaimana pengalaman untuk bisa menempuh pendidikan dengan
capaian akhir terbaik atau alumni terbaik. Ya sebetulnya kemarin ketika S3 Mas Lamet harusnya saya bisa alumni terbaik, tapi masa studi saya kelamaan ya. Karena selain kuliah saya pun juga bekerja sebagai korwil ya. Nilai saya pun juga jadi S1 saya itu IPK saya 3,88, S2 3,9, S3 3,93. Jadi itu naik terus, nggak pernah turun IPK saya itu. Sejak S1, S2, S3. Dan selama saya kuliah S1, nggak pernah dapat nilai C. Dapat nilai B itu nggak sampai 10, rata-rata dapat nilai A. Makanya IPK-nya 3,88. Ya. Makanya saya katakan dapat nilai bagus itu gampang sekali. Ya. Karena yang penting tahu aja caranya seperti apa. Nah, baik teman-teman sekalian. Gini, jadi setiap orang pasti punya mimpi untuk sekolah atau kuliah di perguruan tinggi terbaik. Ya, saya pikir kesempatan ini adik-adik semua yang sekarang berada di sekolah menengah ya, kelas 12 tentulah punya mimpi untuk sekolah untuk bisa kuliah di perguruan tinggi terbaik. Tetapi mimpi saja tidak cukup. Ya, dulu saya ingat sekali ketika masih SD kami punya pelajaran mengarang, judulnya itu Cita-Citaku. Ya, jadi kita sejak kelas 1, kelas 2 SD itu sudah diajak membuat cita-cita. Entah kami nggak pernah membayangkan yang namanya cita-cita itu seperti apa jadinya dan bagaimana jalannya. Ya udah, yang penting tulis aja cita-cita. Ya saya punya cita-cita waktu itu ingin menjadi guru dan ingin kuliah di kampus yang terkenal di tanah kelahiran saya di Maluku, Universitas Patimura pada saat itu. Tapi alhamdulillah ternyata saya tidak kuliah di sana, saya justru kuliah di Sulawesi. Ya. Nah, tidak cukup dengan mimpi, tetapi harus ada semacam rencana yang dijalankan secara disiplin, secara konsisten. Apa sebetulnya yang akan terjadi atau apa gambaran ketika adik-adik nanti akan menjadi mahasiswa? Ada beberapa kondisi yang berubah yang mungkin tidak akan Anda alami seperti pada saat masih sekolah menengah. Di perguruan tinggi nantinya, yang sangat diharapkan adalah kemandirian. Mungkin ketika di sekolah, guru masih mengajar-ngajar Anda, jika malas, jika tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, guru mungkin masih mengajar-ngajar Anda. Di kampus, sepenuhnya bertumpu pada kemandirian Anda. Kemandirian adik-adik semuanya. Ya, Anda rajin belajar, Anda akan mendapatkan nilai terbaik, dan Anda bisa sarjana. Jika Anda malas, Anda tidak akan lulus di sejumlah mata kuliah, dan Anda bisa drop out atau dikeluarkan secara tidak terhormat dari kampus. Itu salah satu ciri kehidupan yang akan adik-adik temukan di perguruan tinggi. Yang kedua, di perguruan tinggi nantinya, Anda akan memasuki satu bidang kehidupan akademik, di mana harus menentukan bidang spesialisasi atau kajian atau studi. Ya, kalau dulu Anda masih memilih IPA ataupun IPS, nah ketika di perguruan tinggi Anda harus lebih spesifik lagi. Apa yang Anda ingin pelajari? Kalau misalnya belajar di IPA misalnya, apakah mungkin Anda masuk di jurusan kimia, fisika? Kalau masuk di jurusan sosial, mungkin Anda belajar di jurusan sosiologi, sejarah, antropologi, dan yang lain. Nah, itu satu ciri. Artinya apa? Ketika sudah masuk di perguruan tinggi, Anda harus menentukan satu bidang. Oleh karena itu, mulai sekarang saya menyarankan, pilihan program studi atau jurusan yang Anda akan tentukan saat tes masuk perguruan tinggi itu harus ditimbang secara matang. Pertimbangan yang pertama, bidang yang dipilih itu adalah bidang yang memang secara akademik Anda senangi. Anda sangat senang belajar dengan mata pelajaran itu atau mata kuliah itu. Apa buktinya? Silakan lihat laporan pendidikan adik-adik semua. Di antara semua mata pelajaran yang Anda pelajari selama ini, mana mata pelajaran yang paling tinggi nilainya? Karena itu adalah bukti nyata bahwa itulah bidang yang sebetulnya paling Anda minati, paling Anda kuasai. Yang kedua, pertimbangan kedua ketika memilih jurusan di perguruan tinggi adalah peluang kerja.
potensi apa dari bidang itu ketika Anda tamat. Misalnya, ingin menjadi seorang guru atau ingin menjadi seorang dokter karena kebutuhan itu selalu ada di masyarakat. Silakan aja, ya. Yang penting sekali menentukan pilihan satu jurusan di perguruan tinggi, pilihlah dan cintailah sepenuhnya jurusan itu, dan jangan sempat berpikir lagi untuk mencari jurusan lain ketika sudah menjadi mahasiswa. Ya, itu ibaratkan mata panah. Ya, setelah lepas dari busurnya, maka tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Karena kapan dia kembali itu pertanda gagal. Seperti itulah juga kepada adik-adik nantinya, ketika sudah menentukan pilihan jurusan A, B, C, atau C, maka apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi perjalanan pilihan itu, harus dijalani dengan sepenuh hati, dengan konsisten, dengan disiplin, dan penuh pengorbanan, tanpa kenal kompromi dalam dinamika kehidupan yang akan dihadapinya. Itu kunci. Sebab seringkali, mohon maaf, ada juga adik-adik yang masuk ke perguruan tinggi di tahun pertama milih jurusan A karena tergoda oleh informasi macam-macam dari temannya dan seterusnya. Lalu di tahun kedua dia pindah lagi jurusan. Apa dampaknya? Dia telah terlambat waktu setahun. Dalam ajaran agama Islam misalnya kita mengenal Tuhan bersumpah demi waktu. Waktu itu sangat penting. Jangan sampai setahun itu kemudian teman-teman mengabaikan pengorbanan selama setahun. Ya. Jalani saja pilihan studi yang sudah Anda tentukan itu. Jangan memunculkan keraguan di dalam proses perjalanan akademik. Karena memang syaitan dalam ajaran agama kita, iblis akan selalu menggoda pada segala upaya yang menuju pada kebaikan. Pasti akan banyak godaannya. Tetapi percayalah, godaan itu sebetulnya hanyalah bunga-bunga dari perjalanan mewujudkan mimpi kita yang indah. Tidak ada mimpi dan kesuksesan tanpa ujian yang keras. Ya, tidak ada. Mas Lamed yang luar biasa sekarang telah mencapai pencapaian gerakan Ayo Kuliah di Lampung dan mendapat apresiasi secara nasional dari berbagai pihak. Saya sangat yakin itu tidak mudah. Tidak sekadar dilisankan lalu kemudian mengajar. Pasti banyak tantangan, pasti banyak ancaman mungkin, pasti banyak hambatan yang diciptakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak-pihak lain untuk menghalau jalan kesuksesan itu. Karena tidak ada jalan kesuksesan bisa ditempuh tanpa rintangan. Bukanlah kesuksesan yang tidak memiliki rintangan, karena sesungguhnya kesuksesan itu adalah puncak dari rintangan. Jadi nggak usah harus terhindar dan tidak perlu harus mencari jalan lain ketika perjalanan akademik di kampus sedang dipanjat. Lanjutkan, nggak usah berhenti dan jangan sampai menyerah. Nah, yang ketiga, teman-teman semuanya, adik-adik, di kampus nantinya Anda akan menjumpai kawan dari berbagai macam latar budaya dan agama. Kalau dulu mungkin Anda masih satu suku saja, mungkin orang Lampung, orang Jawa, orang Sunda, dan macam-macam. Ketika di kampus Anda akan berkenalan dengan orang dari berbagai latar budaya. Saya selalu menyarankan, jangan mencari teman dengan pertimbangan suku, budaya, ataupun agama. Karena sesungguhnya semua adalah ciptaan Tuhan yang disediakan bagi kita untuk saling mengenal. Mungkin kebaikan tidak selalu datang dari orang yang sesuku atau seagama dengan kita. Saya mengalami itu. Banyak bantuan-bantuan, kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan tidak hanya dari orang dengan asal suku dan agama yang sama, tetapi banyak dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. Nah, kehidupan kampus akan membuat adik-adik semua menjadi dewasa menghadapi semua kenyataan itu. Lalu, apa yang perlu dilakukan setelah teman-teman punya gambaran tentang kehidupan kampus? Yang paling penting setelah teman-teman diterima sebagai mahasiswa, sejak tahun awal sudah harus berani menetapkan target. Saya akan menyelesaikan studi pada jangka waktu S1 misalnya 4 tahun atau 3 tahun lebih. Tetapkan target itu
Karena target itu akan membuat kita akan sangat berhati-hati dan mengatur waktu untuk melakukan segala aktivitas di kampus. Ya. Masa studi ditetapkan. Target pengetahuannya apa? Ya. Saya selalu menyampaikan berdasarkan pengalaman bahwa untuk menghimpun sejuta pengetahuan selama menempuh pendidikan di kampus, jangan sepenuhnya bergantung kepada dosen. Jangan sepenuhnya bergantung pada proses akademik di bangku kuliah. Tetapi aktiflah mencari sumber-sumber pengetahuan. Di Provinsi Lampung, ya meskipun saya belum sempat sampai dan insya Allah dalam waktu ke depan saya akan mencoba untuk menjajakinya. Kunjungilah perpustakaan wilayah, kunjungilah perpustakaan daerah, perpustakaan kampus. Ya. Dulu saya ingat sekali ketika masih jadi mahasiswa, setiap hari Sabtu, karena kampus libur, hari Sabtu itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3, saya akan menghabiskan waktu sepenuhnya di perpustakaan. Karena memang komitmen saya menjadi mahasiswa dan harus menjadi yang terbaik. Saya tidak ingin menjadi mahasiswa seperti yang biasanya. Saya harus bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Makanya setiap hari Sabtu saya akan meluangkan waktu untuk ke perpustakaan. Makanya kepada teman-teman saya, teman-teman kuliah ataupun kerabat siapapun dia, kalau ingin bertemu dengan saya di hari Sabtu, mulai jam 8 sampai jam 3 sore, saya katakan nggak perlu janjian, datang saja ke perpustakaan wilayah, Anda pasti akan menemukan saya di sana. Dan itu adalah rutinitas yang saya jalani selama menempuh pendidikan S1 di Makassar. Dan pulang dari perpustakaan, saya nggak langsung pulang ke kosan, ya anak kos lah kira-kira gitu. Saya langsung naik angkut menuju ke Gramedia. Ya, dan kebetulan jalurnya bisa dilewati. Saya menghabiskan waktu sampai malam, sampai dengan toko buku akan tutup ya jam 9, itu di Gramedia. Nah, kalau di perpustakaan tadi saya banyak membaca buku-buku tentang pengetahuan kesejarahan yang merupakan bidang ilmu saya, maka di Gramedia saya tidak akan membaca buku sejarah. Saya paling senang membaca buku-buku motivasi. Ya, semua buku motivasi akan saya baca. Mengapa saya harus baca? Ya, sebagai mahasiswa dengan segala keterbatasan duitnya, saya nggak punya duit untuk membeli buku, saya paling hanya bisa membaca buku yang ada di sana. Dan itu saya lakukan secara rutin. Maka pengetahuan pun bertambah secara alami dari hasil bacaan di perpustakaan, dari hasil bacaan di toko buku, dan tentu dari hasil bacaan di kampus ya dan kuliah. Lalu jangan lupa, tolong di masa kuliah nantinya, teman-teman itu mengembangkan diri dengan berbagai macam keterampilan. Aktiflah berorganisasi. Ya, saya patut mengapresiasi jalan kegiatan pengembang kapasitas diri yang dilakukan oleh Mas Lamet. Ingat saya dan informasi yang saya peroleh, Mas Lamet itu sempat menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Universitas Lampung atau UNILA. Itu bukan perkara yang mudah. Di antara ratusan mahasiswa Anda berkompetisi dan bisa menjadi ketua badan eksekutif. Ya kira-kira kalau di kampus ketua BEM itu sama dengan presiden di sebuah negara. Jadi itu orang nomor 1. Ya. Dan itu yang membuat saya sangat yakin Mas Lamet sekarang bisa punya kemampuan mengorganisir kegiatan, bisa melakukan kegiatan apapun dan bisa bersinergi dengan siapapun karena pengalaman di masa studi. Ada kalanya ada mahasiswa yang kutu buku, yang kutu kelas, yang pekerjaannya setiap hari hanya membaca buku dan hanya di kelas, tidak punya teman. Biasanya orang-orang seperti itu tidak punya akses untuk memperluas jaringan. Ya. Dan ketika dia masuk ke dunia kerja, terkesan dan selalu kita temukan mereka sangat kaku. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengasah diri, meningkatkan kecerdasan emosional lewat pergaulan di organisasi itu. Jangan lupa, ketika berada di kampus, berteman dengan siapapun, tapi utamakanlah teman yang kira-kira bisa memberikan support atas mimpi-mimpi Anda. Bertemanlah baik dengan dosen, dengan rekan kuliah. Ya. Saya dulu selain berteman dengan kawan kuliah, saya lebih senang bergaul dengan dosen-dosen saya. Mengapa? Karena saya punya mimpi satu waktu bisa menjadi dosen seperti mereka. Dengan bergaul pada mereka, saya mendapatkan banyak pengetahuan tambahan dan juga mendapatkan motivasi dari dosen-dosen saya. Ya, memang itu
adalah pilihan dan kita punya banyak peluang untuk bisa mengambil mana yang terbaik. Ya. Beberapa kali sudah saya sampaikan, kuliah itu sebetulnya selain untuk tambah ilmu dan tambah gelar akademik, yang kita harapkan anak-anak dari atau adik-adik dari gerakan Ayo Kuliah PKH Lampung ini bisa lulus dengan predikat cum laude. Ya, ini predikat tertinggi di dalam jenjang pendidikan S1 sampai S3. Kita tentu semua mengimpikan itu. Nah, ini hanyalah beberapa tips saja yang ingin saya bagi pada adik-adik semua. Cara untuk menjadi mahasiswa terbaik, cara untuk menjadi alumni terbaik. Yang pertama, dalam proses perkuliahan, tentu yang utama adalah Anda harus punya bacaan. Ya, punya bacaan, ya, memiliki buku tentunya. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika dulu saya dapat kiriman dari orang tua, saya akan langsung membagi setengah untuk membeli buku dan setengah untuk kebutuhan sehari-hari. Karena komitmen saya untuk mengumpulkan bahan bacaan, terutama buku. Lalu ketika mengikuti kuliah, ya persiapkanlah kuliah. Siapkan buku, alat tulis. Ada juga, ya mohon maaf saja, teman-teman saya dulu dan pengalaman sekarang ketika saya mengajar menemukan mahasiswa, ia datang kuliah hanya membawa diri tanpa membawa buku, tanpa membawa alat tulis. Di kelas dia seperti apa ya? Seperti pengamat yang tidak punya mimpi, ya. Karena orang yang punya mimpi itu orang yang akan selalu melihat setiap hal dalam kehidupannya bermakna dan menjadi pelajaran penting untuk dia catat. Dia sendiri nggak melakukan itu. Yang ketiga, membacalah setiap saat, terutama sebelum kuliah. Ya, membaca itu satu kebutuhan mendasar, kebutuhan primer dari mahasiswa. Ya, kalau dalam ajaran agama Islam sebagai contoh, ya Tuhan memerintahkan sebelum Nabi menerima yang lain, ayat-ayat lain, ayat pertama yang disampaikan adalah membaca. Bacalah. Ya. Itu menunjukkan bahwa membaca adalah satu aktivitas dan kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan. Yang keempat, disiplin mengikuti kuliah. Kalau kuliahnya jam 10, datanglah 15 menit sebelum kuliah. Karena kedisiplinan Anda itu adalah bagian dari penilaian dosen. Kalau Anda seringkali terlambat, itu akan membuat dosen cepat memberikan penilaian pada Anda dan mudah menentukan nilai yang tepat pada Anda di akhir semester. Mahasiswa yang malas kuliah itu pasti, dan saya sangat yakin, tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Dapat nilai B itu sangat tinggi. Mungkin yang pas adalah C. Ya, ini kalau saya boleh menyebut huruf di dalam pemberian nilai. Ya, tentu ini berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan pengalaman saya sebagai dosen sekarang. Kalau ada mahasiswa yang malas-malas, ya udahlah. Saya biasanya katakan nanti kita ketemu lagi pada tahun yang akan datang. Karena tidak layak seorang mahasiswa punya tradisi tidak disiplin. Bagaimana mungkin mendisiplinkan orang di luar sana di tempat pengabdiannya kelak setelah dia sarjana kalau sejak dini dia tidak bisa mendisiplinkan diri. Disiplin adalah kunci sukses yang penting. Yang kelima, ketika adik-adik yang sudah jadi mahasiswa, aktiflah bertanya, ya, dan tentu menjawab. Seringkali kita mendengar bahasa-bahasa dari teman-teman ketika kuliah. Orang yang sering bertanya, kabarnya, kononnya, ya, itu menandakan yang bersangkutan tidak cerdas. Ini adalah anggapan yang sangat keliru. Karena bertanya adalah pintu untuk menambah pengetahuan baru. Seringkali bertanya itu menandakan bahwa kita telah membuka banyak pintu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan kalau kita belajar filsafat, ilmu pengetahuan dari para filosof, misalnya di Yunani pada masa lampau, aktivitas bertanya itu dianggap sebagai satu metode ilmiah, satu cara untuk menambah pengetahuan. Dan hanyalah orang-orang cerdas yang punya kebiasaan bertanya. Maka hilangkanlah dari pikiran Anda bahwa sering bertanya itu menunjukkan Anda tidak cerdas. Ciri orang cerdas adalah orang yang selalu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan bukti dari keinginan tahuan itu ditunjukkan dengan kebiasaan bertanya.
Jadi setiap pertemuan di bangku kuliah, setiap saat, setiap mengikuti kuliah dengan dosen, bertanyalah sekali minimal dalam satu perkuliahan. Karena tradisi itu akan membuat dosen mengingat Anda. Oh, ketika dia memeriksa pekerjaan, oh si Desi misalnya, Desi ini rajin sekali bertanya, aktif mengajukan pertanyaan dan menjawab. Ini nilainya bagus. Ya, itu paling menentukan. Yang keenam, menulis. Rajin-rajinlah menulis ketika mengikuti kuliah. Ya. Nah, cara yang bisa adik-adik tempuh ketika kuliah. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya punya 2 catatan. Catatan yang pertama itu saya buat ketika mengikuti kuliah. Yang kalau orang baca pasti nggak bisa baca. Karena memang tulisan itu dibuat sedemikian cepat mengikuti penyampaian dosen dan kadang tidak teratur. Tapi sebetulnya di balik ketidakteraturan, kekacauan tulisan yang saya buat itu punya tujuan. Karena setelah saya pulang ke kosan, tiba di kos, sebelum melaksanakan aktivitas lain, saya langsung menyalin kembali catatan yang berhamburan itu di dalam buku yang sudah saya siapkan bagus di rumah. Saya salin kembali. Nah, dalam proses menyalin itu, saya menambahkan informasi ataupun catatan-catatan yang saya butuhkan. Dan kalau ada hal yang belum saya pahami, saya baca lagi di sumber lain dan saya berikan catatan tambahan. Dan adik-adik perlu mungkin tahu, setelah catatan itu saya buat, alhamdulillah, satu di antara catatan kuliah yang pernah saya buat ketika masih semester 1 di kampus, itu sekarang menjadi buku ajar di perguruan tinggi. Ya, kebetulan saya di sejarah, buku itu judulnya Pengantar Ilmu Sejarah. Itu murni catatan kuliah saya ketika mengikuti kuliah dari dosen. Kebetulan saya sangat kagum sama dosennya dan saya mencatat apa yang disampaikannya dan alhamdulillah kemudian itu saya salin kembali, saya ketik dan itu menjadi buku. Dan itu menjadi buku bacaan wajib mahasiswa sejarah di seluruh Indonesia sekarang. Nah, itu bayangkan, itu dari catatan. Ya. Nanti ditambah dengan bacaan yang lain. Yang ketujuh, buatlah tugas yang diberikan oleh dosen secara baik. Jangan menyampaikan tugas kepada dosen asal-asalan. Apalagi di semester pertama, di tahun pertama. Buatlah kesan yang positif, yang baik ketika mengikuti kuliah. Karena kesan tahun pertama dari dosen-dosen Anda itu akan menentukan pengalaman, penilaian, dan yang lain di semester, di tahun kedua, ketiga, sampai selesai. Orang seringkali beranggapan begini, udahlah tahun pertama kita santai dulu. Nanti tahun kedua baru kita serius. Itu cara yang keliru. Karena kesan pertama di dalam pergaulan itu yang menentukan. Kalau di tahun pertama Anda sudah menunjukkan keseriusan, kedisiplinan, kerja tugas yang baik, maka percayalah, dosen yang pernah memberikan Anda nilai A di semester 1, bila Anda jaga komitmen dan konsisten Anda seperti tadi yang saya katakan, semester 2, 3, 4 sampai selesai, Anda akan mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen yang bersangkutan. Nah, sebaliknya, bila semester 1 Anda menunjukkan satu perilaku tidak rajin, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dikumpul hanya asal jadi, copy paste ambil dari internet, dan Anda kemudian mendapatkan nilai yang tidak baik, misalnya C atau D, maka percayalah, di semester 2, tahun kedua, dan seterusnya, Anda akan sulit mendapatkan nilai yang terbaik meskipun Anda sudah bersusah payah belajar mendapatkan yang terbaik. Mengapa? Karena kesan pertama yang diperoleh dosen tentang diri Anda itu sudah tidak positif. Saya pikir ini dalam pergaulan sehari-hari pun juga demikian. Nah, ini yang kadang diabaikan orang. Saya melakukan itu dan berdasarkan pengalaman, saya alhamdulillah ketika kuliah di S1, ya semester 1 saya dapat IPK 4,0. Dengan kata lain, nilainya semua mata kuliah dapat A. Ya, nggak ada yang dapat B. Kalau dulu semester-semester berikutnya kalau saya dapat B, saya akan datangi dosennya dan saya akan protes. Saya katakan dan saya akan bertanya, mohon Bapak, Ibu beri saya penjelasan mengapa saya dapat B. Bayangkan, dapat B aja saya protes. Karena saya merasa diri dengan kesiapan yang telah saya lakukan, 7 langkah yang saya lakukan tadi, itu sangat layak untuk dapat A. Mengapa dapat B? Dan saya tidak puas dari dosennya. Andai dosennya, ya dulu ketika saya di kampus, kebetulan ya ini Mas Lamed juga tentu punya pengalaman.
Saya ketika semester 3 di kampus itu jadi ketua himpunan mahasiswa di jurusan. Ya, memimpin 200-300-an mahasiswa di jurusan saya. Nah, sebagai ketua himpunan saya punya power sebagai ketua lembaga kemahasiswaan, dan di kelas saya ketua kelas. Ya. Nah, kalau saya nggak puas dengan dosennya, saya lapor ke fakultas. Di fakultas ada, mohon maaf, ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan puncaknya di dekan. Saya tidak akan puas mendapatkan nilai B. Karena saya yakin bahwa apa yang telah saya lakukan untuk mengikuti kuliah sampai dengan tahapan akhir, saya sangat layak untuk mendapatkan nilai A. Semua kriteria telah saya penuhi dari yang disampaikan oleh dosen. Loh, kenapa saya dapat B? Nah, seringkali dosen yang bersangkutan kadang dipanggil oleh pihak dekanat dan minta untuk memberi penjelasan. Karena saya tidak mau terima. Bukan saya ngotot untuk dapat nilai A, tetapi saya begitu percaya bahwa apa yang telah saya lakukan itu layak untuk dapat nilai A. Tapi kenapa saya dapat nilai B? Nah, ya makanya alhamdulillah di kuliah di S1 itu saya setiap setelah selesai ujian akhir semester, saya sudah bisa tahu dan bisa memastikan saya dapat A, B, atau C dari pekerjaan yang telah saya kerjakan di saat final. Karena saya tahu pun apa yang telah dilakukan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan nantinya untuk menjadi mahasiswa terbaik dan alumni terbaik. Ya, yang kedelapan, ya, rapikan catatan. Ya, tadi saya sudah sempat kemukakan pada bagian ke-6. Ya. Jangan sampai setelah Anda menyelesaikan studi, Anda tidak punya catatan yang bagus, itu kasihan sekali. Ya. Yang ke-9, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika adik-adik nanti kuliah dengan kawan yang punya banyak karakter, sifat, tidak perlu harus kemudian menciptakan konflik. Karena menciptakan konflik itu tidak akan membuat kita punya banyak kawan. Mencari kawan itu tidak mudah. Ya. Mencari musuh itu lebih mudah. Kira-kira gitu ya. Jadi jagalah hubungan baik selalu dengan sesama kawan. Dan yang ke-10, selalulah berupaya untuk berefleksi atau evaluasi diri di setiap jenjang semester. Begini sederhananya. Ketika semester 1 nantinya, adik-adik itu kan menyelesaikan satu mata kuliah dengan nilai A, B, atau C. Apa pentingnya refleksi? Refleksikanlah pengalaman belajar dan kuliah Anda yang menyebabkan Anda dapat A, B, atau C. Minimalisasi tindakan, perbuatan, aktivitas yang membuat Anda dapat nilai C. Kembangkan, budayakan kebiasaan belajar yang menyebabkan Anda dapat A. Itu tidak butuh teori. Belajarlah selalu dari pengalaman. Maka Anda akan menjadi yang terbaik. Nah, saya kira itu beberapa tips. 10 langkah, 10 strategi yang bisa adik-adik lakukan kelak ketika menjadi mahasiswa. Ya, yang lain memang ada tambahan ya yang sudah tadi saya katakan dan sudah saya jelaskan juga di bagian awal tadi. Nah, begini, pada akhirnya saya ingin mengajak adik-adik semua untuk selalu merawat semangat belajar dengan beberapa catatan penting. Yang pertama, masa depan kita adalah usaha kita sendiri sekarang. Artinya, apapun yang adik-adik lakukan hari ini, itu adalah gambaran dari masa depan. Mengikuti kegiatan ini adalah merupakan satu bukti bahwa adik-adik punya mimpi yang besar di masa yang akan datang. Dan mimpi itu hanya akan terwujud melalui usaha yang dilakukan secara sistematis, termasuk mengikuti kegiatan seperti ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman hidup di dalam menempuh pendidikan studi di perguruan tinggi. Ingat, tantangan dinamika kehidupan akademik di kampus itu adalah tangga
itu adalah proses yang akan mengantar Anda untuk mencapai sukses, untuk menjadi sarjana dan mendapatkan pekerjaan terbaik kelak di pasca sarjana. Sebagai orang yang mempelajari kajian sejarah bahari, saya selalu mengingatkan dan berbagi pengalaman mengenai hal ini. Ada spirit bahari yang selalu saya sampaikan kepada para pelajar, para mahasiswa di kampus. Bahwa bukanlah pelaut yang menanti redanya ombak, karena ombaklah yang mengantar sampai ke tujuan. Ombak itu adalah tantangan hidup. Dan tantangan hidup itu yang akan membuat kita bisa mencapai kesuksesan. Ketika teman-teman, ketika adik-adik kuliah, tantangan akademik itu sangat banyak. Misalnya mulai dari banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan selama kuliah, dan semua adalah tantangan. Semua adalah ombak. Dan percayalah, ombak itulah yang akan mengantar sampai ke tujuan. Adik-adik yang mungkin pernah ke laut dan melihat ombak, gerak ombak itu tidak pernah menjauh dari pantai. Ombak akan selalu bergerak menuju ke tepian, karena tepian adalah tujuan akhir dari ombak itu. Seperti itulah kira-kira adik-adik semua di dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ketika ada ombak, ketika ada tantangan, ketika ada problem akademik yang Anda hadapi di kampus, maka jangan ragu dan jangan pernah menghindar, karena hanya dengan tantangan seperti itu Anda bisa menjadi sarjana. Mahasiswa yang menghindari tugas, mahasiswa yang menghindari membaca buku yang banyak, itu sama artinya dengan orang yang menghindari jalan-jalan kesuksesan menjadi seorang sarjana. Jadi itu kira-kira pesan yang ingin saya bagi kepada adik-adik semua. Saya berharap bahwa ke depan setelah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, tunjukkanlah komitmen, tunjukkanlah kedisiplinan adik-adik semua agar bisa menjadi mahasiswa terbaik, dan yang lebih penting lagi bisa menyelesaikan studi dengan capaian predikat terbaik. Insya Allah keberhasilan itu hanya milik orang-orang yang berusaha keras dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Mas Lamed dan adik-adik semua. Yep. Silahkan bila ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, juga mungkin ingin berbagi. Dan saya pikir pengalaman Mas Lamed itu luar biasa ketika menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di perguruan tinggi. Saya hanya berhasil menjadi ketua himpunan ya di level jurusan. Mas Lamed ini menjadi ketua Badan Eksekutif, ketua dari mahasiswa dari seluruh jurusan di satu universitas. Itu luar biasa sekali. Untuk itu saya sangat mengapresiasi, sangat salut pada Mas Lamed. Terima kasih Mas Lamed dan teman-teman semua. Saya akhiri sebelum dilanjutkan ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahman. Alhamdulillah ya, isinya daging semuanya. Ya kan? Mudah-mudahan teman-teman inilah bedanya kalau level pendidikan tidak dalam maksud mendikotomikan gitu. Jadi kadang-kadang lulusan diploma S1, S2, S3 dan profesor itu perbedaan salah satunya yang cukup mencolok adalah ketika menyampaikan ide. Coba lihat, kadang orang itu idenya banyak, tapi ketika menyampaikan belibet. Jadi sampai yang dengerin itu bingung. Ini sebenarnya apa yang mau disampaikan begitu. Tapi ketika level pendidikannya semakin tinggi begitu, ternyata cara nyampeinnya enak, gitu kan. Runutannya itu jelas tuh. Gini gitu, ya kan? Nah, ini sebenarnya karena faktor mungkin pengalaman ketika kita masuk ke jenjang pendidikan. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Rahman pada kesempatan kali ini. Saya nggak apa-apa ya, sedikit saja simpulkan ini. Ya, ini saya juga belajar dari Kak Rahman ini menyimpulkan. Pertama, tips ini untuk adik-adik ya, mudah-mudahan ada yang mencatat, ya kan? Jangan sampai, ya kan? Coba lihat, petani itu kalau ke sawah pasti bawa alat. Kalau dia nggak bawa alat, berarti niatnya nggak bekerja, gitu aja, ya kan? Nah, kita kalau memang mau kuliah, ya siapkan alat. Alatnya apa? Salah satunya adalah buku dan pulpen, ya kan? Kita itu cenderung sering lupa, ya kan? Dan cenderung sering hilaf.
nggak ada catatan, lewat, sudah kan gitu. Padahal isinya bagus semua gitu. Ini saya rangkum saja tipsnya untuk kemudian kita sukses di pendidikan tinggi. Yang pertama adalah restu orang tua, ya kan? Ini yang penting ini. Nah, mungkin teman-teman, makanya di dalam asesmen kita, salah satu poinnya adalah mendapat dukungan orang tua. Pertama memang akademis, kedua motivasi, yang ketiga itu adalah dukungan orang tua. Khawatir kalau orang tua yang nggak mendukung, ya nanti tadi kan doanya orang tua itu juga luar biasa makbul. Kedua, niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya kan? Niatkan dulu ibadah. Ya kan, efeknya apa? Perbaikan masa depan kita. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk membeli buku, ya kan? Jangan-jangan saya sering tuh lihat mahasiswa nggak punya buku begitu kan. Nah, makanya niatkan sekemampuan kita. 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali buku, dan sebagainya. Sampai detik ini pun, saya juga masih punya program. Ya, teman-teman kalau lihat, ini saya praktekin ternyata idenya Kak Rahman. Saya punya buku begini nih, itu sejak 2003. Setiap tahun itu 1 buku begini. Jadi, ada buku ini tulisannya berapa tuh? 2000 berapa tuh? Kelihatan ya? Ini 2021. Saya punya setiap tahun segini, dan isinya 1 lembar nih. 1 lembar itu 1 hari. Kayak gini ini 1 hari 1 lembar. Jadi aktivitas kita dalam 1 hari itu ada di sini semua. Ya kan? Kemudian di awalnya pasti saya punya target dalam 1 tahun. Ya, teman-teman lihat target saya di tahun 2021 itu sudah 50 target. 51 target nih. Ya. Dan salah satunya di sini ada gerakan Ayo Kuliah. Ya kan? Oke. Kemudian berikutnya ini salah satu ya kan, investasi, ya kan, investasi karya. Contohnya tadi apa? Teman-teman bisa lihat Mohon maaf sebelumnya, sepertinya Bapaknya terkendala sinyal, mungkin menunggu saja sebentar ya. sudah masuk. Para Maaf. peserta. Oh, sudah Pak? Ya, baik. Iya. Ini silakan dilanjut. terputus. Ya, jadi itu ya. Maksud saya teman-teman nanti, saya juga kemarin setuju, saya juga mendapat masukan dari teman-teman agar nanti aktivitas-aktivitas kita juga kita dokumentasikan. Ya kan, mungkin cocok dengan Kak Rahman, ya sejarah. Bukti sejarah itu salah satunya adalah yang tertulis, ya kan. Kalau bukti sejarah itu hanya diucapkan, itu akan hilang, ya kan. Tapi kalau ditulis dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk SK dan sebagainya, maka sampai kapanpun ketika SK itu ada, maka dia akan menjadi bagian dari sejarah. Nanti buat cerita, nah kayak gini, saya juga motivasi saya waktu itu, kata senior saya, kalau kita mendokumentasikan sesuatu dengan baik, dia akan bercerita sampai kapanpun. Bahkan di sekretariat BEM, teman-teman kalau yang di Unila, silahkan main ke sekretariat BEM Universitas. Saya tinggalkan foto saya dan wakil presiden saya tinggalkan memori dalam bentuk sukses story buku. Kalau masih ada barang itu, teman-teman bisa lihat apa yang saya lakukan waktu itu di BEM. Ya kan? Tapi kalau masih ada, kalau udah nggak ada ya. Masih Pak, masih ada. Oh, masih. Nah, ini masih ada tuh ya. Nah, masih ada kan. Nah, itulah kira-kira bagian yang disebut dengan sejarah. Kalau nggak dapet, ya di rumah saya pasti ada. Karena salinannya pasti ada. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang kelima, punya modal tokoh panutan. Ya kan? Kalau bahasa kita ya jelas lah kita punya uswatun hasanah gitu kan. Tapi perlu ternyata kita punya model sosok gitu. Hampir persis saya yang disampaikan oleh Kak Rahman. Kalau Kak Rahman kan ketika masuk ngintip-ngintip jadi wisudawan terbaik. Kalau saya mahasiswa baru, ya kan, waktu di apa itu Propti Kak, presiden mahasiswa itu, ya kan, pakai emblem, pakai apa itu, pakai alma mater, tempelannya banyak, ya kan, pidato menggebu-gebu di podium, kan. Saya mahasiswa baru kan ngelihat itu siapa presiden mahasiswa, hebat saya bilang kan, nah kan. Ternyata dari pulang dari situ aku mikir, pengen juga jadi ketua BEM atau presiden mahasiswa gitu. Nah, ketika di fakultas,
ternyata sama. Gubernur fakultas juga sama. Emblemnya banyak, punya gordon, ya kan? Kemudian bicaranya bagus. Saya juga berpikir, wah saya pengen jadi gubernur fakultas. Dan alhamdulillah jadi gubernur fakultas, kemudian jadi presiden mahasiswa. Ternyata dari mana? Dari mimpi. Yang awalnya pengen. Nah itulah yang dimaksud dengan kearhaman tadi. Kita mesti punya sosok, tokoh. Kemudian yang keenam, ya kan, berkomitmen menjadi yang terbaik. Nah, ini komitmen menjadi yang terbaik ini teman-teman sendiri nih. Percuma nih Kak Rahman kita hadirkan ngasih motivasi kalau teman-teman ya layaknya seperti gelas. Yang kemudian gelas ini dijungkirkan. Tahu kan gelas ini? Gelas ini ada isinya nggak? Ada kan? Kalau posisinya begini, ini bisa ditambah nggak isinya? Bisa. Bisa, ya kan? Bisa, Pak. Ini tandanya kalau ini ibaratnya kita ini. Kita itu kalau posisinya begini nih, ya kan? Itu bisa diisi air. Kak Rahman tadi ngisi motivasi, ya kan? Ya saya mungkin juga teman-teman yang lain Satgas ngisi. Ayo kuliah, ayo kuliah, ayo kuliah, ayo kuliah, ya kan? Tapi kalau teman-teman posisinya terbalik, ya kan ini dibalik nih. Tak gitu kan, ini kalau tak balik tumpah kopinya, ya kan? Tapi teman-teman bayangkan saja, ya kan? Itu Kak Rahman ngibul, Pak Slamet ngibul, nggak akan masuk apa yang kemudian kita sampaikan. Sehebat apapun motivator, Mario Teguh kita hadirkan di sini, teman-teman dari awal sugestinya ngibul, nggak mungkin gitu. Ya sudah, memang nggak akan bakal mungkin gitu. Nah kesimpulannya ternyata sukses itu perlu sebuah rencana, ya kan? Dan sukses berencana itu sama dengan merencanakan kesuksesan. Dan ini bagian kegiatan kita hari ini adalah bagian dari merencanakan sebuah kesuksesan. Sekali lagi, bagi yang mau, yang nggak mau silahkan, ya kan? Toh saya nggak kenal dengan teman-teman, ya kan? Teman-teman juga nggak kenal dengan saya. Apa ruginya bagi saya? Apa ruginya bagi Rahman? Apa ruginya bagi Mbak Sinta? Apa ruginya bagi yang lain? Nggak ada. Yang rugi siapa? Yang rugi kita yang tidak mau berubah. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Kita karena masih ada 2 sesi, Kak. Habis ini nanti sosialisasi kiat teknis masuk ke SNMPTN dan KIP kuliah, ya kan? Sekali lagi tadi benar pesan Kak Rahman, teman-teman jangan terlalu ambil pusing seolah-olah dunia itu runtuh kalau kemudian tidak terima KIP atau tidak terima bidik misi. Saya alhamdulillah waktu itu karena belum ada bidik misi, saya menerima 5 beasiswa di S1 dan kemudian di pasca sarjananya S2 juga beasiswa, ya kan? Nah, artinya ketika ada jalan ya di situ, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Kuncinya begitu. Oke, terima kasih Kak Rahman. Kalau ada yang mau ditanya silahkan teman-teman. Karena setelah ini nanti teknis ya. Tadi Kak Rahman visioner ya kan sampai ke teknis untuk kemudian ke tips-tips untuk di kuliah. Tapi teman-teman ini kan masih di depan gerbang nih Kak. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Baru di depan gerbang udah tahu isinya di dalam. Hebat itu. Itulah yang dimaksud visioner. Ya kan? Orang kalau nggak visioner, aku nanti dulu lah nggak mau tahu yang di dalam. Padahal di dalam isinya singa. Ya kan? Teman-teman maksa, aku mau masuk gitu kan. Udah tahu depannya sumur, ya kan? Aku mau jebur, ya sudah. Ya. Tapi kalau tahu, ya kan, bisa diantisipasi. Oke, monggo silahkan. Karena saya moderator, saya izin dulu ini. Ini kan nggak apa-apa ya, teman-teman, karena ini momen luar biasa dari Kak Rahman. Mudah-mudahan nanti menjadikan semangat ke teman-teman semuanya. Mau raise hand atau apa ini yang mau bertanya? Atau silahkan dibuka aja, nggak apa-apa yang mau bertanya. Ya, ini ada Mbak. Monggo siapa? Di raise hand-nya nggak ada. Ulfiana. Oke, silahkan Mbak, langsung saja. Oh iya, ada raise hand di atas. Mbak Melisa dan Ulfiana. Duluan tadi siapa? Ulfiana dan satunya lagi tadi. Itu Mbak Melisa dan Mbak Ulfiana. Oh, Mbak Melisa nggak jadi. Jadi nggak Mbak Melisa? Oh iya Mbak Melisa. Jadi Pak. Oh, oke, silakan Mbak Melisa terus Mbak Ulfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asmira dari Lampung Tengah. Yuk. Izin bertanya, kan jadi banyak sebagian orang menganggap bahwa masuk kuliah itu tidak penting. Jadi dengan SMA saja kita bisa menjadi sukses. Lalu mengapa kita harus kuliah? Nah, bagaimana cara mengubah
mindset atau pola pikir kita agar kita tuh nggak berpikiran seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Melisa dari Lampung Tengah ya. Kita tampung dulu aja, ya kan merubah mindset. Nah, oke. Yang kedua, Mbak Ulfiana, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Sebelumnya maaf untuk Bapak dan teman-teman, saya belum bisa on cam karena situasinya tidak memungkinkan. Ya. Jadi izin memperkenalkan diri, nama Ulfiana dari Lampung Tengah. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ini mantan ketua BEM di Unila. Ya. Jadi saya itu di SMA senang berorganisasi dan kebetulan saya salah satu anggota dari MPK yang Abi sore datang lagi. Tapi untuk sebagai siswa yang gemar berorganisasi, banyak guru-guru itu tidak mendukung gitu Pak. Jadi kita dipandang sebelah mata, seperti lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan di luar akademik daripada di kelas gitu. Padahal sebisa mungkin kita sudah membagi waktunya untuk yang di kelas dan di kegiatan di luar kelas. Nah, apakah di perkuliahan itu seperti itu juga, Pak? Jadi dosen, misal kita join ke BEM nih, terus dosen tuh apa memandang kita seperti yang saya alami di SMA ini atau tidak? Yap. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ini alhamdulillah ini pertanyaan juga visioner. Ada lagi? Kalau memang ada, 3, nggak apa-apa. Silakan raise hand. Atau kalau memang bingung raise hand, langsung saja dibuka mute-nya dan silakan bertanya. Kalau memang masih belum, silakan juga melalui room chat. Di bawah ya, ada chat itu. Kalau memang ini saya coba buka, ada nggak ada ya yang bertanya. Cukup sementara? Oke, kalau cukup mohon izin Kak. Ada 2, Kak Rahman. Pertama dari Mbak Melisa, Kabupaten Lampung Tengah, ya kan? Bagaimana merubah mindset, ya kan? Merubah mindset bahwa kuliah itu nggak penting begitu, ya kan? Kemudian yang kedua dari Mbak Ulfiana. Untuk di tingkat SMA mungkin kasuistik, ya kan, tidak semua dan tidak bisa digeneralisir bahwa kegiatan di level SMA juga banyak kok saya melihat ya yang didukung begitu kan. Cuman memang perlu mencari titik seimbang gitu loh. Kalau kita terlalu aktif di organisasi kemudian sering izin, pantes gurunya marah gitu kan. Tapi kalau kita pintar menjaga pola gitu kan, artinya kalau bisa nih menjadi ketua OSIS, tapi ketika lulus nilai UN-nya tertinggi. Nah, itu yang diharapkan. Jangan dibenturin, tapi kalau bisa itu dideketin gitu loh. Nah, kan nanti jadi mahasiswa, ya kan, ketua BEM, misalkan, cum laude, IPK di atas 3,5, kemudian lulusnya 3,5 tahun, pasti wisudawan terbaik itu, ya kan? Dan biasanya kalau wisudawan terbaik, ya kan belum keluar dari GSG, belum keluar dari ruangan wisuda, itu sudah ada yang kontak, sudah ada yang ngajak join di perusahaan, macam-macam gitu, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Ya kan, bagaimana di kampus? Nah, nanti kita minta tanggapan dari Kak Rahman. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Mas Lamed, Mbak Melisa, Azmira dari Lampung Tengah, dan juga Ulfiana dari Lampung Tengah. Dua-duanya dari Lampung Tengah. Ya, saya menjawab ini lebih berdasarkan pengalaman. Kalau bacaan mah banyak, adik-adik bisa membaca di di buku. Karena bagi saya pengalaman itu adalah guru terbaik, guru yang paling jujur. Karena tidak ada pengalaman yang
tidak pernah terjadi, karena hanya yang pernah terjadi itulah yang disebut pengalaman. Ya, itu. Nah, saya mulai dari yang pertama, kuliah tidak penting, kata orang. Ya. Bagaimana cara mengubah pola pikir ini? Kalau kita berandai secara sederhana, jangankan yang sarjana, banyak juga yang magister, yang doktor, ada juga yang pengangguran. Apa artinya itu semua? Dengan pendidikan yang tinggi pun, kadang kita masih susah untuk mendapatkan peluang kerja. Apalagi ilmu yang kita peroleh hanya bermodalkan pengetahuan yang sangat terbatas dari bangku pendidikan sekolah menengah. Bagaimana cara mengubah pola pikir semacam itu? Sebetulnya gitu. Yang pertama, kalau kita mengacu pada ajaran agama. Saya ambil contoh ajaran agama Islam yang kebetulan adalah agama saya. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan. Sejak lahir sampai tiada. Ya, orang pendidikan menyebutnya long life education. Pendidikan itu seumur hidup. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu ada dua caranya. Belajar secara mandiri dengan membaca secara otodidak, atau belajar secara formal lewat bangku pendidikan tinggi. Nah, belajar mandiri itu tidak akan membuat kita mampu atau punya pengalaman belajar formal. Tetapi dengan belajar jalur formal, kita juga bisa belajar mandiri. Ya, kira-kira gitu. Nah, sebetulnya tidak ada teori, tidak ada konsep yang pas untuk menjawab bagaimana cara mengubah pola pikir seseorang. Dan cara yang paling mudah adalah tunjukkan lewat contoh, tunjukkan lewat pengalaman. Silakan lihat, ya kalau mulai kita berhitung, ada berapa orang yang menggapai kesuksesannya itu dengan pendidikan yang pas-pasan. Dan ada berapa yang menggapai keberhasilan yang luar biasa itu dengan pendidikan yang tinggi. Kalau kita persentasekan, saya sangat yakin yang punya pendidikan yang lebih tinggi itulah yang punya banyak kesempatan dan telah meraih kesuksesan. Silakan aja lihat di dalam lingkungan Anda semua, di kampung Anda, di kota Anda. Semakin tinggi pendidikan, itu semakin bagus peluangnya. Andaikan saya tidak punya pendidikan tinggi, ya, mungkin saya tidak akan pernah menginjakan kaki di tanah Lampung, di tanah Sumatera. Apalah arti diri saya kalau bukan karena pendidikan yang tinggi. Saya lahir di Maluku, di sebuah pulau terpencil yang setidaknya susah banget, Mas Slamet. Ya, sampai sekarang, ya seperti saya katakan, kampung saya itu belum merdeka sepenuhnya, gitu kira-kira. Ya. Bayangkan, saya bisa terbang kemana-mana, ya, bisa ke Sulawesi, bisa ke Jawa, ke Kalimantan, ke Papua, ke Sumatera, dan sebagainya. Dan yang membawa saya kemana-mana itu bukan karena uang, tapi karena ilmu yang saya miliki pada saat belajar di bangku kuliah. Jadi ilmu itulah tiket yang paling mudah untuk Anda bisa berkeliling dunia. Ya. Ya memang ada juga yang berhasil menjadi pengusaha sukses dengan pendidikan yang pas-pasan, tetapi terhitung tidak banyak dibandingkan dengan orang yang sukses dengan ilmu yang mumpuni. Ya. Banyak yang bisa kita jadikan contoh. Ya. Tapi yang penting bagi saya, untuk Anda semua, sejak dini, tanamkanlah dalam jiwa bahwa pendidikan yang baik itu akan membuat Anda bisa mencapai keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekarang misalnya Mas Slamet, ketika saya sudah berhasil masuk di kampus, bagi saya menjadi dosen itu hal yang biasa. Karena toh sudah 15 tahun. Jadi saya itu sejak
selesai S1 Mas Slamet 2004. Ya karena saya alumni terbaik, langsung ngajar di kampus. S1 saya selesai karena alumni terbaik dipanggil jadi dosen di kampus S1. S2 saya selesai karena juga alumni terbaik di program magister, juga langsung dipanggil di kampus. Ya kan? Jadi peluang itu datang dengan sendirinya. Banyak pekerjaan datang dengan sendirinya, nggak perlu dicari. Bagaimana pekerjaan itu bisa mendatangi kita? Karena kita punya ilmu. Dan jejak orang yang menuntut ilmu antara lain adalah gelar akademik. Ya. Apa yang membedakan orang yang belajar formal dan tidak formal? Orang yang belajar tidak formal, sampai kapanpun namanya tidak akan pernah bertambah dari nama yang diberikan oleh ibunya. Tetapi orang yang belajar di pendidikan formal, namanya pasti akan bertambah. Saya ingat sekali, dulu ada kawan saya, dosen saya, namanya pendek sekali, Ahmadin. Ketika saya tanya motivasinya apa kuliah, kata dia, saya itu namanya pendek sekali, Ahmadin, ya, Ahmadin, 7 huruf saja, 8 huruf saja. Lalu dia bermimpi ingin namanya lebih panjang, dan itu tidak bisa dia tambah dengan cara alamiah. Maka dia menempuh pendidikan tinggi. S1-nya dia tidak tanggung-tanggung, Mas Slamet, 2 kampus sekaligus, dan dia mendapatkan 2 gelar akademik sarjana sekaligus. S2-nya dan tambah S3-nya. Walhasil apa? Gelarnya jauh lebih panjang daripada nama pertamanya. Ya. Nah, ini satu hal yang patut kita syukuri. Dan ya, saya sangat bersyukur sekali, ya. Sekali lagi saya termasuk golongan orang yang tidak percaya dengan anggapan yang tadi adik kita sampaikan. Karena saya menjadikan kuliah, menjadikan sekolah itu adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan saya. Untuk urusan akademik, saya akan utamakan, dan untuk urusan yang lain saya masih nimbang-nimbang. Ya, memang itulah visi saya ketika memutuskan untuk menjadi mahasiswa sampai sekarang. Itu. Lalu tadi juga ada pertanyaan dari adik Ulfiana mengenai organisasi dan kuliah. Saya pikir Mas Slamet boleh berbagi pengalaman karena pernah mencapai posisi tertinggi di dalam perjalanan organisasi akademik di kampus. Tapi begini, satu hal yang patut adik-adik renungkan dan catat dari sekarang. Ya, tentu ini pandangan saya, ya. Mas Slamet mungkin juga punya pandangan yang lain atau mungkin juga sama. Organisasi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita menjadi mahasiswa adalah untuk belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang seluas mungkin, yang pada akhirnya bisa sarjana. Itu tujuan. Lalu di dalam mewujudkan tujuan menjadi sarjana itu, kita butuh banyak alat. Nah, di antara alat yang utama, yang penting kita punya, dan kita gunakan untuk mencapai tujuan itu adalah organisasi. Karena organisasi adalah alat, maka tempatkanlah alat itu untuk mendukung tujuan. Ya. Jangan jadikan alat sebagai tujuan, dan tujuan dirubah menjadi alat. Problem yang seringkali dihadapi oleh teman-teman saya, adik-adik mahasiswa di kampus, merubah organisasi dijadikan tujuan, kuliah dijadikan sebagai alat. Apa yang terjadi? Kuliahnya terbengkalai, banyak mata kuliah yang tidak lulus, dan pada akhirnya mereka DO. Betapa sedih ibu Anda, ayah Anda di kampung ketika mendengarkan anaknya yang sudah sejak awal dimimpikan akan menjadi sarjana, hanya karena begitu giat berorganisasi, kuliahnya terbengkalai, lalu kemudian drop out. Itu pelajaran yang tidak perlu teman-teman ikuti. Rubah. Kuliah dan proses belajar secara akademik itu adalah tujuan, dan organisasi adalah alat. Nah, tetapi jangan sampai juga adik-adik mengabaikan atau tidak sama sekali berorganisasi. Itu juga ibaratkan sebuah perjalanan yang tanpa alat, maka Anda akan terbawa kemana-mana.
Karena Anda nggak punya alat untuk mengendalikan diri. Mengapa kita perlu berorganisasi untuk mencapai tujuan? Di organisasi itu, nah kalau di bangku kuliah pada umumnya kalau kita bicara dalam konteks kecerdasan, bangku kuliah itu adalah sarana, tempat untuk menempa kecerdasan intelektual. Sedangkan organisasi adalah mimbar, arena untuk mengasah kecerdasan emosional. Nah, bila Anda punya kecerdasan intelektual yang bagus dan kecerdasan emosional yang bagus, maka Anda akan menjadi orang yang hebat. Banyak orang yang pintar secara intelektual, karena kecerdasan emosionalnya rendah, maka ide-idenya, gagasan-gagasannya yang sebetulnya cemerlang, sulit ditransfer, disampaikan kepada orang lain. Karena dia tidak punya kecerdasan emosional. Kecerdasan mengendalikan diri, kecerdasan mengatur tutur kata dan pembicaraan di forum-forum apapun. Ya. Kalau sudah bicara mengenai kecerdasan emosional dan kemampuan mengatur pembicaraan, Mas Slamet lah yang jago. Saya salut banget dan saya tahu persis. Ya, nggak usah Mas Slamet apa, saya sudah mengamatinya sejak pertama mengenal Mas Slamet sebagai korwi, sebagai rekan korwi. Bicara kecerdasan emosional di dalam mengatur kata itu luar biasa. Saya pun masih di bawahnya dari sisi kemampuan itu. Nah, ini perlu sekali. Apalah arti Anda mendapatkan nilai tertinggi, nilai A, alumni terbaik, ketika diminta menyampaikan pidato sebagai wisudawan terbaik, Anda nggak bisa ngomong. Toh orang akan mengatakan, wah, katanya cerdas. Ngomong aja nggak bisa. Pada akhirnya orang akan meragukan nilai yang kita peroleh yang terbaik tadi itu. Maka yang ideal, yang bagus adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual yang bagus, punya kecerdasan emosional yang ditempa lewat organisasi, dan jangan lupa kecerdasan spiritual lewat pengamalan nilai ajaran agama yang dianutnya. 3 kecerdasan itu selalu dibicarakan orang dalam berbagai kesempatan, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Kalau 3-tiganya Anda miliki, maka Anda kelak akan menjadi orang yang bijaksana. Puncak kehidupan itu ketika orang bijaksana. Ya. Menghadapi situasi yang menegangkan, dia tenang. Bisa menyampaikan solusi dengan tenang, dengan lembut. Tidak mudah terprovokasi, karena dia punya banyak pengalaman di dalam mengolah situasi yang sulit sekalipun. Nah, saya pikir itu untuk adik-adik semua. Jadi, camkan sekali lagi, organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan akademik. Tetapi tujuan akademik akan sulit menjadi nyata pasca studi Anda kalau Anda tidak dibekali dengan kecerdasan emosional yang Anda peroleh lewat organisasi. Ya, spiritual itu soal keyakinan masing-masing. Ya. Untuk bicara kecerdasan emosional, ya mungkin Mas Slamet ingin berteori agak sulit apa dan sebagainya. Tapi Mas Slamet ini contoh dari sosok yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ya. Saya nyatakan ini bukan karena saya diundang di dalam forum ini. Sebagai seorang pendidik yang menjunjung tinggi kejujuran akademik, kejujuran di dalam membaca realitas, saya menyatakan itu sepenuhnya dari pengalaman saya berinteraksi dengan Mas Slamet kurang lebih 8 tahun. Ya. 2000 berapa Mas Slamet? 2013 ya, selama 7 tahun berinteraksi. Ya. Saya pun juga banyak belajar dan saya terus terang cemburu banget sama Mas Slamet. Setelah saya tahu riwayat organisasinya pernah menjadi presiden BEM, saya langsung punya keyakinan bahwa ya, saya tidak perlu kaget dalam riwayat perjalanan menempa kecerdasan emosional. Mas Slamet telah mencapai puncaknya di level S1. Saya baru di level program studi. Ya. Untuk itu, sekali lagi teman-teman, adik-adik semua, berbahagialah, berbanggalah bisa berada di antara kakak-kakak yang sudah
menempuh proses penempaan akademik, emosional, dan spiritual yang sudah dibuktikan hasilnya sampai sekarang. Saya kira itu, bila ada hal yang ingin disampaikan lagi, silakan. Saya memang meluangkan waktu. Saya paling senang sekali. Silakan aja Mas Lamed, adik-adik mahasiswa pun juga begitu ketika sudah jadi mahasiswa, baik yang di UIN Raden Intan maupun di Unila maupun dimanapun, silakan aja. Saya paling senang bila bisa diajak untuk berbagi. Nggak usah mikir macam-macam, oh ini nanti diapain, nggak perlu. Untuk urusan akademik, sekali lagi saya tegaskan, untuk urusan akademik saya paling senang berbagi. Tidak memandang dari kampus mana, dari jurusan mana, dari suku dan agama manapun. Karena bagi saya, ilmu yang saya peroleh itu harus saya sedekahkan kepada siapapun, tanpa memandang latar, suku, agama, dan juga bangsa. Terima kasih Mas Lamed dan adik-adik semuanya. Baik, terima kasih Kak Rahman. Ini kalau mau baca bukunya ini. Ya, jangan kuliah kalau nggak sukses. Ini bukunya sudah ada. Ini Setia Khalid Furqon. Ini tadi sama nih teorinya dari Kak Rahman, intelektual, ya, kekuatan intelektual, spiritual, emosional. Ditambah ada 2 lagi, action. Ya, betul. Ya kan? Kekuatan action, sama yang keempat itu adalah finansial. Jadi maksudnya kalau sudah jadi mahasiswa, sekarang tuh sudah mulai berpikir punya usaha atau berwirausaha. Tapi ini debatable ya. Kalau yang ketiga ini, saya khawatir pengalaman yang sudah kalau teman-teman kuliah sambil bekerja, kalau nggak pinter-pinter, biasanya ya banyak cerita yang nggak bagus, ya kan? Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Melisa dan Mbak Ulfiana. Insya Allah di kampus ya itu nggak begitu Mbak ya. Jadi maksud saya, pengalaman saya justru saya bisa mendapatkan berbagai macam beasiswa itu karena salah satunya kita punya riwayat organisasi. Ya, karena teman-teman kayak Mbak Sinta, misalkan Ahmad, kemudian juga Pak Jun dan sebagainya, Mbak Tiwi, itu juga aktif di organisasi. Saya tahu mereka ini aktif di BEM. Saya tahu mereka aktif di HIMA, saya tahu mereka aktif di ikatan mahasiswanya kabupaten kota. Itu bagian dari mengaplikasikan teori tadi, gitu kan. Karena memang kampus sertifikatnya, bukti kampusnya nanti ijazah, tapi di organisasi itulah yang nanti akan menjadi faktor implementasi. Saya juga sebenarnya kalau mengikuti target akademis sebenarnya juga mampu ya untuk menjadi wisudawan terbaik. Tapi karena saya memilih untuk aktif di organisasi, maka mau tidak mau saya mundur 1 tahun untuk di BEM. Kemudian tidak bisa. Kalau IPK cum laude S1 dan S2, tapi karena faktor S2 sudah sambil kuliah. Sambil kuliah, sambil kerja, Kak, tentu sambil berkeluarga, anak 3, tentu juga beda ya kalau masih single begitu. Tapi secara akademis IPK di atas rata-rata, pasca di 3,96 kan. Sudah lumayan lah untuk modal begitu kan. Nah, kira-kira itu teman-teman semuanya. Saya pikir mungkin kalau memang diperlukan, ini kayaknya yang perlu dicas ini yang sudah mahasiswa, Kak. Kalau untuk adik-adik ini terlalu jauh ya, mereka membayangkannya jauh gitu. Tapi sekarang ini yang saya khawatirkan teman-teman ini sudah mahasiswa. Nah, nanti kalau memang waktunya oke dan teman-teman mengharapkan, saya bersedia ngontak lagi, ya kan? Kak Rahman dan Kak Rahman udah siap begitu kan? Nah, maksud saya jangan sampai kita yang lahir dari keluarga terbatas ini tidak kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin begitu. Mestinya kita yang terbatas sadar bahwa kita harus lebih giat. Tadi triknya Kak Rahman ceritanya ya, saya sih nggak pernah ya sampai ke perpustakaan daerah sampai malam, nggak. Kalau saya main game gitu kan. Nah, tapi kalah mulu gitu kan. Tapi akhirnya nggak suka main game juga. Nah, kira-kira gitu kan. Iya. Nah, artinya ini contoh yang baik gitu kan. Contoh yang baik yang bisa teman-teman ambil modelnya gitu. Dan nanti adik-adik yang di UIN ya nanti suatu saat kita silaturahmi dengan Kak Rahman. Alhamdulillah saya sudah punya investasi sosial di UIN. Ada Kak Rahman, ada 2 nih dosen baru yang saya kenal. Satu Dr. Pak Rahman ini, yang satu adalah Dr. Muin. Muin, ya. Muin itu juga teman sejak mahasiswa walaupun beda, tapi teman di jalanan ya. Pegang-pegang toa di jalan ketemunya, ya kan. Nah, kemudian ada satu lagi dosen di syariah.
Di apa Pak yang politik itu apa? Belum. Nah, itu Bang Agus Tamsyah. Itu beliau juga pengusaha, dosen. Nah, teman-teman kalau pengen jadi mahasiswa dan pengusaha, itu merapatlah ke Bang Agus Tamsyah. Beliau punya travel umroh. Ya kan? Itu teman Pasca. Ya dan alhamdulillah ini juga nanti akan mendukung lah. Dan ada satu lagi Presiden BEM Unila yang sekarang jadi dosen kontrak di UIN jurusan Ilmu Komunikasi, ya itu Ferry Firdaus, ya itu juga ada di UIN. Kemudian ada 2 ketua BEM, satu lagi di Fakultas Matematika di jurusan Matematika Antomi Saregar, itu juga presiden mahasiswa yang ada di UIN gitu. Artinya nanti banyaklah pick up yang bisa kemudian kita lakukan ke teman-teman. Di ITERA sudah ada 2, satu anaknya Pak Idit, itu dosen di ITERA, sama Pak Priyo Santoso. Nah itu adik tingkat saya, dan gubernur FMIPA. Ya banyak. Kalau di Unila belum ada aktivis ya. Aku nih penting. Oke, kira-kira itu teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Boleh minta ininya dibuka dulu, yang bisa dibuka kita foto dulu dengan Kak Rahman. Kalau memang ada yang mau dibuka. Nah, boleh biar kelihatan gitu. Kalau yang bisa ya, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nah, mohon izin kita foto dulu. Yang lain belum? Ada yang belum dibuka? Oh, nggak bisa dibuka ya memang ya? Oke, boleh dirapi-rapiin dulu yang belum rapi. Oke. Boleh pakai apa? Jempol apa apanya? Jempolnya boleh? Oke. Ya, jempol bareng ya. Saya foto. 1, 2, 3. Nah, ntar slide kedua ini baru slide 1. Slide keduanya lebih banyak yang belum dibuka ya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Slide 2, ayo. 1, 2, 3. Slide terakhir karenanya ada banyak, Kak. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, demikian terima kasih kepada Kak Rahman. Ya, insya Allah beliau bersedia nanti untuk ditindaklanjut ya, untuk diskusi dengan teman-teman yang lain, asal waktunya oke. Dan tapi catatannya adalah kaitannya dengan tema-tema akademis. Ya, teman-teman kita bisa bersinergi dengan dosen, dengan kampus, karena Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Abdi pada masyarakat. Ya. Nah, pengabdian. Nah, ya. Kita nanti bisa masuk di situlah kira-kira. Ya, terima kasih. Mohon izin Kak Rahman, ketika berkenan masih ikut dengan teman-teman juga boleh, ketika ingin meninggalkan juga boleh. Silahkan panitia Mbak Sinta dan teman-teman dilanjutkan untuk teknis SNMPTN dan KIP kuliah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Saya mohon izin tidak mengikuti sampai akhir. Yang pasti insya Allah saya selalu siap diajak untuk berbagi ya oleh teman-teman mahasiswa, wabil khusus keluarga besar PKH. PKH itu telah membesarkan saya hingga sekarang, dan Mas Lamet boleh lihat baju PKH ini bawa terus nih. Aku masih pakai jaket PKH nih. Siapa? Saya juga pakai baju kaos PKH. Tadi saya mau pakai baju itu, tapi pas udahlah saya mau pakai jaket karena kebetulan mau keluar nih. Siap Kak, siap. Saya lagi di rumah makan, biasanya saya tempati karena di kosan kurang bagus signal. Siap Kak. Yang pasti saya sangat senang sekali. Saya doakan semoga adik-adik semua, teman-teman selalu sehat dan sukses mewujudkan mimpi-mimpi yang indah. Sekali lagi jangan lupa restu orang tua itu menjadi fondasi penting untuk bisa menggapai kesuksesan. Bila ada yang ingin dikomunikasikan dengan saya, silakan. Nomor kontak saya juga boleh nanti diminta ke Mas Lamet. Tentu untuk tujuan akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.